Terkadang segala keinginan yang kita inginkan, cita-cita yang ingin kita capai, hasrat yang ingin senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita, membuat kita lupa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda saudara-saudara yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertepatan pada tanggal 20 Zulhijjah, yang artinya kita telah berada di penghujung akhir bulan Hijriah. Begitulah nikmat Allah Subhanahu wa taala tentang waktu. Tapi yakinlah, tiada waktu yang kosong itu hampa kecuali diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seringan-ringan ibadah adalah mengingat-ingat nikmat Allah. Kemudian kita gerakkan lidah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin terhadap semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ucapan itu tidak hanya kita ucapkan di lidah, tapi hendaknya bermuara ke dalam hati, sehingga kita benar-benar memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah An-Nahl Allah katakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Begitulah kita, kalau kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, maka tidak akan sangguplah kita menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama di hari ini Allah masih titipkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Bagaimana nikmat itu tidak diberikan ke beberapa kerabat Nabi Muhammad SAW, dan nikmat itu tidak diberikan kepada istrinya Nabi Lut. Nikmat itu tidak diberikan kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hari ini ayahanda saudara-saudara rahimakumullah, banyak orang yang mengira nikmat terbaik dalam dirinya adalah harta. Padahal Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan bahwasannya harta adalah rezeki yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi, dan kesalihan adalah rezeki yang paling utama. Maka ayahanda, banyak yang mengira mendapatkan harta yang berlebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berlomba mengejar harta untuk mendapatkan kenikmatan dunia, kita mengira itulah nikmat yang paling tinggi, padahal tidak. Nikmat yang paling utama adalah bertambahnya keimanan di dalam hati kita, ayahanda saudara-saudara Allah. Dan bencana yang terbesar adalah hilangnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita di sini tidak lain dan tidak bukan ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga tertanamlah senantiasa rasa takut kita ketika kita meninggalkan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermaksiat, inilah bahagian daripada usaha kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Hidayatul Bidayah dijelaskan bahwasanya nanti di hari qiyamah kita tidak akan saling mengenal. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada saat itu kepada kedua orang tua kita, wa ummihi wa abi, kepada ayah dan ibu kita juga tidak saling mengenal. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni, karena saking sibuknya kita menyelamatkan diri kita masing-masing. Maka ayahanda sallallahu, pada saat itulah terdapat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menyelamatkan kita dengan syafaatnya yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi hal terpenting bagi kita untuk mengenalkan kita, keluarga kita kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat atas beliau dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan menambahkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapatlah kita lakukan sunnah-sunnah beliau di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah keluarga kita, sehingga terbentuklah insan-insan rabbani di tengah-tengah masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda saudara-saudarakullah, selaku seorang khatib pada kesempatan kali ini, dan siapapun yang bertugas di tempat ini, hendaknya senantiasa mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memperbaharui rasa takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu takwa? Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa ingat terhadap perintah Allah, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sirran wa alaniyah, baik di dalam keramaian ataupun di dalam kesunyian.
dilihat orang lain atau tidak dilihat orang lain, senantiasa dihadirkannya rasa takwa di dalam dirinya. Dilihat orang lain atau tidak dilihat orang lain, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda sallallahu, pada kesempatan kali ini kita akan membuka nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bukhari. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli bani Adam, setiap manusia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, semuanya memiliki keinginan dan terus memiliki keinginan. Ketika ditawarkan satu lembah gunung, pastilah manusia ingin memiliki dua lembah gunung. Wa may yamla'a fahu illa turab, dan tidak ada yang bisa menghentikan keinginan tersebut illa turab, kecuali tanah. Apa makna dari pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, senantiasa keinginan terus berada di dalam hati kita. Ketika kita belum memiliki rumah, maka perasaan ingin memiliki ada di dalam hati kita. Ketika kita telah memiliki, maka masih ada juga yang kurang di hadapan kita. Kita ingin harta yang berlebih, dan tidak ada yang bisa menghentikan keinginan tersebut kecuali tanah. Apa maknanya? Ketika jasad telah dibaringkan, kemudian dikembalikan kepada asal kita, yaitu liang lahat, yaitu tanah, maka disitulah berhenti semua keinginan kita. Maka hadirin ayahanda sallallahu, makna ini sangat dalam. Begitulah kita ketika menjalani kehidupan di muka bumi Allah ini. Terkadang segala keinginan yang kita inginkan, cita-cita yang ingin kita capai, hasrat yang ingin senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita, membuat kita lupa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sibuk mengejar keinginan di muka bumi Allah ini, sehingga membuat kita lupa, lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat-saat seperti itu terkadang Allah uji kita. Di saat kita berusaha mengejar keinginan, Allah uji kita, dan banyak ujian yang Allah berikan. Di dalam Al-Quran Allah katakan, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, bahwasannya nanti manusia akan diuji dengan perasaan takut, وَالْجُوعِ, rasa lapar, وَنَقَصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, dan berhilangnya hartanya, kekurangan harta benda. Di saat dia sibuk mengumpulkan harta, maka pada saat itu juga Allah uji dia dengan kehilangan hartanya. Wa naqasim minal amwali wal anfus, dan tidak aja hartanya, keluarga yang ia sayangi, orang tua, anak dan kerabat yang ia sayangi, Allah cabut kembali. Wassamarat, dan masih banyak lagi. Di saat kita sibuk mengejar keinginan kita, justru Allah uji kita dengan Allah cabut kenikmatan demi kenikmatan, sedikit demi sedikit di dalam hati kita, di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Hadirin ayahanda sallallahu, begitulah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini benar-benar nyata di kehidupan kita. Terkadang dalam mengejar keinginan kita, hasrat kita terhadap dunia, ambisi kita terhadap sesuatu yang belum kita miliki, sehingga terkadang melupakan kita untuk senantiasa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Ketika rasa syukur itu tertanam di dalam hati kita, maka Allah katakan la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi ketika kita mengkufuri nikmat, dalam artian ketika nikmat itu telah diberikan kepada kita, kita masih sibuk terus mengejar nikmat tersebut, sehingga melupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan hakikat penciptaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, inna azabi lasyadid. Maka ingatlah, azab itu begitu pedih. Lantas apa makna di balik Allah menguji kita?
Wala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Allah ingin mengetahui siapakah yang benar imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ataukah siapa yang berdusta dengan mengatakan dia beriman tapi hanya di omongan saja, tidak di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka ayahanda sallallahu, benarlah apa yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia yang hidup di muka bumi Allah ini semuanya memiliki keinginan. Andai satu lembah gunung emas ditawarkan kepada kita, maka kita berhasrat ingin memiliki 2 lembah gunung emas. Wa may yamla afahu illa turab. Dan tidak ada yang bisa menghentikan keinginan demi keinginan kita kecuali tanah. Ketika jasad telah dibaringkan dan dimasukkan ke dalam liang lahat, maka disitulah semua berhenti keinginan kita. Di akhir hadis tersebut Nabi SAW mengatakan, wa yatubullah ala man taba, bahwasannya Allah menerima taubat siapa saja yang mau bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pesan singkat Nabi Muhammad SAW itu yang baru disampaikan. Mudah-mudahan senantiasa mengingatkan kita, mengingat hakikat penciptaan kita. Bahwasanya Allah katakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hasrat dan keinginan akan sesuatu yang kita ingin miliki melupakan hakikat penciptaan kita untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.